ya memelihara sebelum dia terkena itu jauh lebih diutamakan daripada kita mengobati yang sudah terkena. Jadi masalah preventif ini luar biasa. Saya kira kita tidak boleh berputus asa dari hal-hal yang seperti itu, karena ya kalau kita berputus asa ini generasi kita akan terus-menerus digerogoti ya. Luar biasa setannya. Saya kira setan apa namanya saya tidak tahu lagi itu. Setannya luar biasa, ya kan? Tak tanggung-tanggung. Karena yang menjadi setan itu langsung al-ins itu, manusia yang menjadi setan, ya kan? Kalau setan yang disebut-sebut dalam Al-Quran itu memang setan dari golongan makhluk yang gaib itu, ya memang tidak bisa kita lihat, tetapi kan bisa kita rasakan juga di dalam diri kita. Tapi ini yang sulit itu lagi adalah kalau setan itu sudah diperankan oleh manusia, dan itu yang terjadi hari ini. Jadi makanya mungkin ada syaitanul insi wal jin, ya. Ada syaitanul ins wal jin. Jadi bersama-sama dia. Jadi mulai dari setannya al-ins manusia dan setannya jin. Nah itu ya berapa jumlahnya saya tidak tahu juga. Saya kira tidak bisa dihitung juga itu. Dan itu mengeroyok anak-anak kita, generasi kita, dan kita juga. Karena rayuannya luar biasa. Rayuannya luar biasa. Kita sudah melihat di media dan bisa kita baca, kita dengar, dan kita juga melihat anak-anak di depan kita juga, di tetangga, di mana-mana kita lihat luar biasa. Ini kebetulan kalau saya ada di tengah saya, di depan rumah saya, karena memang ini anak ya berakibat yang fatal itu karena orang tua tidak memperhatikan anaknya, karena broken home, karena perceraian, anak diterlantarkan. Jadi memang anak itu tidak, kalau menurut saya tidak ada kesalahan anaknya, tapi karena terlantar, tidak diberikan pengayuman, tidak diberikan pendidikan yang sesungguh-sungguhnya, apalagi masalah yang berkaitan dengan masalah agama, akidah tidak diperkokoh, ibadah tidak dipermantap, akhlak tidak diperbaiki. Nah, ini yang menjadi malapetaka sesungguhnya. Awalnya ya seperti biasa-biasa, tidak terlihat awalnya, tapi setelah itu ya saya sendiri menyaksikan itu ya, 2 bulan itu ya tidak ada masalah, tapi setelah itu rumah orang tuanya itu digempur terus itu dengan batu. Nah, kacanya pada pecah, kaca rumah maksud saya. Apa yang terjadi? Saya belum tahu waktu itu kan. Jadi anak itu gantengnya luar biasa juga itu, bagus sekali, luar biasa. Saya lihat, itulah di dekat rumah saya sendiri. Nah, maka ya itu yang terjadi. Rupanya anak ini sudah digait oleh setan yang tadi. Setan ins dan setan jinnya juga. Setan ins dan jin gitu. Ya sudah, selesailah dia. Akhirnya boleh dikatakan anak itu tidak bisa terlepas lagi dengan itu. Ya, tidak bisa terlepas lagi dengan itu. Dan kalau yang tidak dapat, ya itu datang di rumahnya. Rumah orang tuanya yang dapat, kemudian orang tuanya sendiri yang menjadi sasarannya. Ya, jadi ya saya kira ini sudah semua kita sudah tahu masalah ini. Ini kan karena saya sendiri yang melihat secara nyata di depan mata kita, prihatin kita, dan akhirnya tentunya yang bisa kita bantu ya kita bantu untuk bagaimana pengobatannya. Sampai hari ini anak itu belum bisa. Sudah dibawa ke pesantren, kita bawa pesantren, tapi juga nampaknya belum bisa tersembuhkan dari situ. Akhirnya tergantunglah, dan akhirnya ketergantungnya 2 jadinya. Ketergantungan itu dan ketergantungan obat untuk itu. Ya, nah, dimasukkan ke rumah sakit mana ini? Rumah sakit yang di Panam sana itu kan. Jadi pilu dia. Akhirnya anak itu ya seperti tidak lagi ada gunanya. Jadi seperti mayat berjalan aja lagi. Ya tidak punya obsesi apapun juga. Dan kalau tidak dapat itu ya sudah selesai.
inilah Bapak Ibu sekalian, saya kira mengenai korban-korban ini yang sudah berjatuhan, saya kira sudah ada data yang luar biasa. Bahkan itu mungkin data itu belum mengcover mungkin semua yang ada. Karena hari-hari ini narkoba itu sudah masuk ke jantung-jantung masyarakat kita. Dan saya kira yang paling parah sekarang ini bukan hanya di kota, tetapi justru malah di desa-desa, di kampung-kampung. Karena mereka tahu itu bahwa anak-anak itu lugu-lugu dan akhirnya mereka terayu dan akhirnya itu yang terjadi. Ya, kalau saya kira di Bangkinang sana, di mana di tempat kita itu luar biasa. Kalau betul-betul polisi ini mau bekerja yang kuat, itu mungkin setiap hari dia menciduk anak-anak itu, habis anak-anak itu. Tapi kan penjaranya tidak akan cukup itu, tidak akan cukup itu penjara, ya kan? Nah ini, apakah akan kita biarkan yang seperti itu? Tentu jawabannya pasti tidak, ya kan? Karena ini dosa kita bersama. Kenapa anak-anak kita tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita kita ayomi dan tidak bisa kita pelihara begitu ya, dan kita jaga. Pertanyaan itu sangat berat itu sesungguhnya untuk dijawab, karena persoalan ini berkelindan dengan masalah yang lebih utama itu masalah keluarga, ya, masalah keluarga dan masalah masyarakat juga. Masyarakat kita sekarang itu sudah permisif saja, sudah tidak mau tahu saja apa yang terjadi di tengah masyarakat, sudah tidak, ya, terlalu dihiraukan. Kalau dulu rasa tegur sapa itu masih ada itu, ya kan? Nenek mama masih berperan dalam kemanakannya, ya kan? Masih berperan dulu. Saya masih ingat masih waktu kecil itu ya, kita menghormati orang tua itu luar biasa. Tapi hari ini sudah itu semua, ya kan? Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri sudah tidak berperan lagi untuk bagaimana membereskan anak-anaknya itu. Nah, karena memang pembiaran. Nah, ditambah lagi dengan sistem pendidikan kita, ya, sistem pendidikan kita yang saya kira juga andilnya cukup besar. Pendidikan kita tidak kita juruskan kepada perbaikan terhadap kepribadian, lebih banyak kepada kognitif, ya kan? Sekolah-sekolah kita, anak-anak kita dibebani hanya dengan masalah kognitif, untuk cerdas kognitif, tapi tidak cerdas spiritual, tidak cerdas emosional. Akhirnya ini yang terjadi, ya kan? Ya, spiritual. Akidah anak kita tidak dimantapkan, dikokohkan, ibadah anak kita tidak dimantapkan, dan berimbas kepada akhlak anak kita. Saya yakin percaya itu kenapa urutannya itu oleh Allah supaya ini didik di anak-anak kita itu. Memang itu gunanya untuk betul-betul untuk bisa menciptakan kepribadian yang kokoh itu. Ya kan Tuhan dengan itu, kepribadian itu pasti rapuh. Nah ini salah siapa ini? Semua salah jadinya. Dunia pendidikan kita salah. Orang tua di rumah juga salah. Saya yakin kalau ini diperbaiki, insya Allah itu lebih dari 1 miliar obat dikasih kepada anak. Kalau kita betul-betul sanggup mendidik anak kita untuk hal-hal yang begini, ya kan? Makanya kenapa saya betul-betul untuk memperbaiki kembali citra pendidikan ini dan mengembalikan model pendidikan itu kepada pendidikan Islam yang holistik, yang kafah, ya itu. Karena tanpa itu tidak bisa. Orang pasti akan terjerumus, ya kan? Dan itu Allah sendiri mengatakan, aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu matematik itu. Itu bukan matematik 1, 2 kali 2, tidak. Matematik itu mantiki, rasional. Kalian tegakkan sholat, karena sholatlah yang akan sanggup mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar itu. Itu tidak sembarangan.
tidak sembarangan. Itu bersih dengan suci saja kan sudah berbeda itu kan. Kalau bersih itu baru artifisial, tetapi yang kita ingin itu adalah suci kan begitu. Itu suci. Bagaimana anak-anak kita betul tazkiyah nafsnya. Nah, dan ini tidak terjadi, makanya rapuh generasi kita. Ya, generasi kita rapuh. Sedikit saja sudah mereka sudah tergiur gitu. Karena setan kerjanya lebih hebat lagi. Dua di dalam diri kita yang harus kita tundukkan gitu ya. Sudahlah hawa nafsu kita yang memang cenderung untuk amarah bisu itu Allah yang mengatakannya. Ya kan? Tapi yang kedua, setan itu memang profesinya khusus itu. Memang itulah profesi setan.